Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang Bapak banggakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA IT Al-Ikhwan, khususnya kelas 12, baik IPA maupun IPS, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah masuk materi ya untuk Al-Quran Hadis. Bab pertama tentang hidup sederhana dan bersikap qanaah. Bisa dilihat di LKS-nya juga. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup sederhana. Hidup sederhana mencerminkan kerendahan hati. Kerendahan hati akan membawa kebahagiaan di akhirat kelak. Seorang mukmin, ya mukmin maksudnya ini agak maaf, akan ditanya tentang hartanya, bagaimana ia memperolehnya dan bagaimana ia membelanjakannya. Seiring berpacunya waktu, orang berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya, kebahagiaan hidup hakiki telah digantikan oleh bilangan materi. Ya, padahal kebahagiaan hakiki bukanlah di dunia. Karena itu jiwa, hati, dan pikiran seorang mukmin selalu bertaut dengan akhirat dan terus bekerja untuk menjadikan kehidupan dunianya sebagai bekal menuju surga. Bersikap sederhana terhadap harta akan menjauhkan diri kita dari sifat kikir. Nah, ini ya, kita hidup itu harus sederhana. Ya, harus tidak boleh yang namanya berlebihan. Yang namanya berlebihan itu nanti ada yang namanya sikap mubazir. Karena ada di salah satu hadis, mubazir itu adalah saudaranya setan. Ya, nggak mau kan jadi saudaranya setan, makanya hidup harus sederhana. Ya, jangan terlalu mewah. Gitu ya. Walaupun sederhana, ya insya Allah hidup kita juga akan berkah, apalagi hartanya dari yang halal. Oke ya. Dan seperti ini di akhir paragraf ini, bersikap sederhana itu akan menjauhkan diri kita dari sifat kikir dan sombong, juga ria ya. Jauhkan dari itu semua. Nah, apa sih ininya dengan sikap qanaah? Nah, qanaah ini artinya sikap merasa cukup atau menerima apa adanya terhadap segala usaha yang dilaksanakannya. Sikap ini mengendalikan diri seseorang dari keinginan memenuhi hawa nafsu. Sebagai seorang muslim, sikap qanaah sangat penting untuk dimiliki karena akan menghindarkan dirinya dari suatu ketamakan, kerakusan, atau rasa serakah ingin menguasai sesuatu yang bukan miliknya. Ya, karena dirinya yakin apa-apa yang akan diperolehnya itu adalah kehendak Allah. Jadi sikap qanaah ini, apapun yang kehendak Allah ada pada diri kita, ya kita tidak boleh merasa istilahnya apa ya, minder atau istilahnya harus menerima gitu ya, ikhlas menerima. Kalau misalkan kita udah dalam keadaan, mohon maaf, misalkan pas-pasan tidak menjadi orang kaya, ya kita harus menerima. Nah, dan tidak benar-benar menerima maksudnya juga harus ada usaha untuk bisa memperbaiki diri. Maksudnya di sini adalah tidak boleh putus asa dari kehendak Allah, ya. Harus bisa menerima. Pembiasaan sikap qanaah dapat diterapkan dengan hidup sederhana, mensyukuri atas segala sesuatu yang dimilikinya dan tidak mengeluh atas kondisi hidup yang dijalaninya. Nah, terus bagaimana kaitannya ya dengan seorang siswa? Nah, bagaimana sih seorang siswa itu bisa bersikap qanaah? Nah, bisa bersikap sederhana dan qanaah. Nah, salah satunya adalah
kalian harus bersyukur walaupun semisal kalian diberi uang jajan, ya. Uang jajan itu semisal kalian diberikan 20.000. Ya udah, dirasa cukup, nggak usah minta lagi. Disyukuri aja uang segitu, ya. Gitu. Karena apa? Kita harus bisa mensyukuri, apalagi yang maaf orang tuanya yang kurang gitu ya. Jangan sampai merasa orang tuanya itu terbebani dengan sikap kita yang nggak prihatin dengan keadaan orang tua. Udah tahu orang tuanya susah tapi gaya hidupnya selangit. Ya, jangan seperti itu. Ya, kita harus bisa melihat diri kita, orang tua kita, ya apalagi kita tidak bisa belum bisa usaha sendiri gitu ya, masih minta sama orang tua. Ya harus bersyukur apa yang dikasih orang tua itu. Ya, jangan sampai orang tua merasa sedih karena anaknya yang tidak bersyukur atas apa yang sudah diberikan olehnya. Ya, sama orang tua juga ingin anaknya yang terbaik, tapi juga kita harus tahu bagaimana keadaan orang tua kita ya. Gitu. Nah, ini ada dalil-dalilnya ayat Al-Quran tentang hidup sederhana dan qanaah. Salah satunya ada Quran surat Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, ini menurut tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, dan juga orang-orang yang jika menginfakkan sebagian dari kekayaan mereka, mereka tidak melampaui batas dalam beri dan tidak kurang dalam infak itu. Infak mereka di tengah-tengah antara pemborosan dan kikir. Nah, ini maksudnya gimana? Ya, maksudnya adalah jika kita ingin memberi, kita melihat diri kita juga. Apakah dengan kita memberi kita masih ada gitu loh. Jangan sampai memaksakan kita, ya mohon maaf, kita nggak punya, tapi memaksakan untuk memberi. Ya itu nggak boleh ya. Ya emang bagus di tengah kesempitan bisa memberi, tapi melihat gini, kalau kita sudah memberi ke orang, tapi untuk makan orang miskin, tapi diri kita sendiri lapar, itu nggak bisa seperti itu ya. Ya jangan melampaui batas dalam memberi ya. Sama harus bisa melihat diri kita juga ya. Dan tidak kurang dalam infak itu. Nah, jika memang kita punya uang berlebih, ya Allah memberikan kita rezeki yang berlebih. Nah, jangan kurang juga dalam infak itu. Ya, harus melihat kita misalkan pendapatan berapa bisa infak itu bagaimana. Ya, harus balance. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlihat kurang banget juga kan. Itu ya. Misal gini dah. Kita apa namanya? Punya uang 50.000 gitu ya. Ya paling tidak kita menginfakkan itu antara 10 atau 20. Jangan sampai lebih dari setengahnya. Karena apa? Karena nanti juga kita memerlukan ya uang itu untuk diri kita. Semisal tinggal 50-50-nya gitu kan. Dan kita ingin memberi ya karena rasa ini kita. Nah, jangan sampai lebih dari setengahnya. Sampai misalkan menyisakan 10.000. Nah, giliran kita pengen makan juga nggak ada, kurang, lapar ya. Orang dipikirin tapi dari sini tidak dipikirin ya, nggak bisa seperti itu ya. Terus ada hadis tentang hidup sederhana dan qanaah. Nah, tadi tentang dari ayat Al-Quran, ini dari hadis. Dalam sebuah hadis diceritakan Rasulullah SAW berjalan melewati Sa'ad yang sedang berwudu, lalu beliau menegurnya, jangan berlebihan menggunakan air. Saat bertanya, apakah ada berlebihan dalam masalah wudu? Rasulullah menjawab, iya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Nah, apa sih penjelasannya? Rasulullah SAW dalam hadis tersebut mengingatkan kepada kita bahwa ada bahaya lain berkaitan dengan sumber kekayaan air, yaitu penggunaan air yang berlebihan. Ya, ini bisa dibilang
sikap yang mubazir ya saudaranya syaitan. Ya, ada salah satu hadisnya yang namanya mubazir, berlebihan itu tidak boleh ya, tidak baik. Terus ada satu lagi an Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-yadul ulya khairu minal yadil sufla wa bada bima ta'ul wa khairus sadaqati an zahri ghina wa may yasta'fif yu'iffahu wa may yasta'ni yugnihillah. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Ya, maksudnya tanggunganmu ini siapa? Ya, kalau yang udah menikah berarti kan ada anak, istri, orang tua gitu kan. Kalau yang udah bekerja gitu kan, orang tua, adik gitu. Jadi yang dekat-dekat dulu ya, kalau mau ngasih itu, kalau mau sedekah itu sebenarnya dari yang terdekat dulu, dari yang kerabat dulu, baru yang jauh. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya. Hadis ini bermakna bahwa memberi lebih baik daripada meminta. Sedekah terbaik adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang memiliki kelebihan harta. Ya, jangan kita udah pas-pasan tapi ingin memberi. Ya nggak apa-apa ya, bagus ya. Niat kita ingin memberi, tapi lihat diri kita. Jangan sampai kita ngasih makan orang tapi diri sendiri lapar. Ya, yang gitu. Diberikan oleh orang yang karena akan menghindari serang dari fitnah kefakiran. Nah ini sebab boleh jadi ia menyesal atas apa yang ia lakukan dengan berinfak dari seluruh atau melebihi separuh hartanya yang akan merusak pahala. Ya jangan sampai aduh ada pikiran gini jadinya. Aduh, gua habis ngasih ke si habis ngasih orang tapi lapar lagi nih. Tadi mah jangan ngasih. Nah, kan itu jadi nyesel ya. Gitu. Jadi merusak pahalanya. Nah, jadi kita lihat-lihat dulu kalaupun ingin kita bersedekah gitu. Jangan sampai ya tadi ada Bapak bilang, kita bisa ngasih makan orang tapi diri sendiri lapar. Nah, itu yang nggak bisa, yang nggak boleh ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Oke, terima kasih sampai di sini apa namanya penjelasan dari Bapak mengenai hidup sederhana dan sikap qanaah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi muslim yang selalu qanaah, yang selalu apa namanya ya, menerima apa-apa yang dikehendaki Allah kepada diri kita dan bisa tidak putus asa daripada rahmat Allah. Ya, tidak putus asa daripada rahmat Allah. Selalu merasa cukup, tidak berlebihan, tidak hidup ria, sombong dan lain sebagainya. Ya, tetap bisa memberi ya dengan tidak membuat diri kita fakir, fitnah kefakiran. Gitu ya. Jadi tetap balance ya, balance. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.